Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi untuk kawan besi tua dimanapun kapanpun berada. Selamat datang kembali di channel kawan besi tua. Lama saya tidak upload video, kali ini saya upload, saya review mobil karena beberapa waktu atas kesibukan, dan saya juga baru dapat unit ini, makanya baru sempat untuk kita review seperti itu. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu biar tidak terlalu lama, kita review untuk mobil yang ada di depan saya ini. Ini ada Honda Grand Civic tahun 90 dengan warna merah hati, merah tua ya, merah hati atau merah tua, dengan oval AB Yogyakarta seperti itu. Oke, kita deketin langsung. Untuk kondisi bagian depan kaca utuh, tidak ada retak, tidak ada pecah. Terus kemudian kap mesin juga kondisinya baik, bagus, sudut-sudutnya masih tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Terus kemudian dengan untuk grillnya juga masih bagus, masih rapi. Ram bawah bumper juga masih masih bagus. Sen sebelah kiri masih utuh, terus sen sebelah kanan juga masih utuh. Oke, lanjut ke headlamp. Untuk headlamp di sini, headlampnya ini original sebenarnya untuk reflektornya. Cuma untuk mikanya, penutupnya mika itu sudah diganti. Mungkin karena yang pemilik sebelumnya itu menggantinya karena mungkin adanya faktor sudah kusem atau sudah pecah-pecah atau apa, sehingga di custom lah diganti yang mika yang bening. Tapi memang ini untuk mika bening itu membuat cahaya yang lebih bagus, lebih terang, karena kan kusem itu kan juga mempengaruhi cahaya juga kan. Nah ini kan pencahayaannya lebih terang. Ketika malam sudah saya coba, cahayanya juga cukup terang, bagus kok. Seperti itu. Penampilan juga lebih manis juga, seperti itu. Bumper kondisi bagus. Oke, depan aman ya, depan kondisinya baik. Oke, depan kondisi baik. Oke, kita cek di bagian sini. Ini ada sedikit kayak nongol seperti ini. Ini bukan karena bekas insiden atau apa, tapi di sini kayak gini nih karena penyangga kap mesin itu, sehingga mengenai bodi itu, karena ini kapnya lebar kan, kapnya lebar, penyangganya hanya satu sebelah kiri, sehingga itu natap di bodi kap mesin, sehingga seperti nongol kayak gitu tadi. Tapi bukan karena luka karena insiden atau apa ya, kondisinya aman. Mungkin rata-rata hampir semua seperti itu. Oke, kita lanjut untuk tampak sebelah kiri mobil. Tampak sebelah kiri mobil kondisinya terlihat cukup baik, bagus, rapi, nggak ada hal yang dikhawatirkan terkait penyok, baret ataupun yang lainnya. Catnya juga masih cukup baik. Kita agak lebih dekat lagi untuk bagian depan, fendernya aman. Oke, fender. Terus kemudian turun ke velgnya pakai burbet ring 15 dengan ban 18555 ini. Nah ya, 18555. Kondisi bannya cukup masih bagus, lumayan tebal. Velgnya juga masih bagus. Ini mudguardnya lepas, jadi penyangga lumpurnya lepas, harusnya sama seperti belakang itu. Murah kok, kalau ini murah, tenang aja. Oke, dikasih juga makin manis, gak dikasih juga nggak apa-apa. Oke, sekalian kita cek bagian lantainya, karena kalau Grand Civic itu atau LX harus waspada kepada lantai, katanya kan seperti itu. Nah ini lantainya original, tidak ada keropos dan tidak ada las-lasan atau tambal ulang, seperti itu. Oke ya, aman ya. Oke, terus kemudian kita naik ke atas. Sealer atau silen sih ya, pokoknya antara itu ya, sealer atau silen ya, masih original atau belum sealer ulang.
belum di sealer ulang. Ini masih original keliling. Oke ya, keliling masih sealer original, menjadi poin plus juga untuk mobil Grand Civic atau LX ketika sealernya masih original dan lantainya masih utuh. Terus kemudian di sini untuk aliran air atau apa sih, kalenan kalau orang Jawa bilang kalenan, talangan ya, talangan air di sini masih rapi juga, utuh, karetnya hitam ini juga masih ada. Oke, atapnya juga kondisinya masih bagus. Terus kemudian sealer sealer yang belakang original juga, keliling aman, rapi. Di bagian pojok sini nggak ada ledakan-ledakan cat. Biasanya kalau ini kan catnya kan udah 2 kali sepertinya. Nah, biasanya di bagian ujung-ujung itu karena dempul yang tidak kuat menahan clear cat atau bahan cat dan kena panas, biasanya meledak. Ini biasanya di bagian sini tuh banyak yang meledak seperti itu, tapi ini masih aman. Gitu ya, betul ya. Pokoknya kalau dempulnya kurang maksimal atau nggak dikerok total, dempulnya tipis gitu, resikonya catnya bisa meledak seperti itu. Ini warnanya merah hati karena efek cahaya jadi kelihatan kecoklatan. Seperti itu. Ban belakang juga masih bagus, velgnya sama, borbet. Terus kemudian kita geser ke belakang. Di sini tampak belakang, alhamdulillah posisi mobilnya masih bagus, bumper masih aman, oke. Terus kemudian stop lamp kanan kiri juga nggak ada pecah, aman. Terus garis bagasi juga masih oke, list chrome juga masih tertata dengan bagus, rapi, urut seperti itu. Sudah terpasang daktel karet, di sini cuma di double tip atau isolasi aja, bukan dilem, jadi secara catnya aman. Begitu. Oke, kita cek bagian belakang di sini. Oke, nggak ada keroposan, nggak ada penyok, nggak ada retak, nggak ada baret, stop lamp maupun bumpernya. Oke ya, aman ya. Oke, kita cek dulu bagasi yang bagian dalam. Kita buka dulu tuas bagasinya. Oke, terbilang rapi ya untuk bagasi belakang. Ada penutupnya seperti ini. Ini bukan hanya karpet aja, tapi ini ada bahan ini apa ya, kayu apa serat kayu di sini. Jadi terkesan lebih rapi. Cuma belum dibersihkan. Di sini bagian-bagian dek karpet, bagian dek samping masih aman. Terus di sini ada penutup stop lampnya juga masih aman. Ini masih aman. Bagian ujung nggak ada blepotan oli di sini. Nggak ada blepotan oli. Kita cek bagian bawah. Ini sebenarnya kalau pengen presisi, berhubung ini apa itu bannya ketebalan terlalu tebal, jadi ini penutupnya kurang presisi. Tapi kalau presisi bagus lagi gitu. Nah, sini bannya. Di sini nggak ada keropos di bagian belakang. Ban sudah saya cek, saya turunkan, ini bukan tembus ke bawah, ini kotor ya. Ini kotor. Ini cuma korosi. Korosi lumrah ya bagian belakang seperti ini ya. Karena korosi ini bahwa menunjukkan bahwa belum ada dempulan seperti itu. Kalau ada dempulan pasti nggak ada korosi. Minim lah, gitu ya. Kalau salah silahkan saya diberikan penjelasan atau bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Oke, bagasi sudah. Kita cek. Kita geser ke sebelah kanan mobil. Oke. Posisi tampak kanan mobil seperti ini. Kondisinya bagus. Cat rapi. Bodi rapi. Bodi molding oke juga, ada semua utuh. List kaca oke semua ada. Talang air selera, yaitu cuma double tip aja. Jadi kalau nggak seneng dengan talang air, kelihatan seperti apa ya, nak wong Jawa ngomong pating tremplek atau pating tembel atau apalah gitu, itu kalau pengen yang simple bisa dilepas. Itu cuma double tip aja kok, aman. Mika double tip. Itu kita deketin lagi di sini, tambah ban belakang oke. Velgnya juga masih bagus, ban belakang masih lumayan tebal. Bodinya oke ya. Oke, sip. Bodi oke. Kita cek lantai sekalian yang bagian sebelah kanan. Oke. Bagian kanan
Lantai juga original, aman, belum ada las-lasan, nggak ada kropos, aman ya. Fender depan aman, kondisinya bagus, nggak ada dent, utuh, rapi. Ban depan lumayan juga, masih lumayan tebal, mungkin dipakai perkiraan untuk 1 tahunan dengan pemakaian yang sering mungkin masih memungkinkan ini ya. Nah ini memang posisinya tinggi ya. Biasanya saya review tuh mobil yang saya jual itu cabar-cabar. Nah kalau ini nggak saya apa itu, nggak saya ceperin, sengaja nggak saya ceperin, saya buat seperti ini. Saya dapatnya gini karena setelah saya pakai ternyata empuk, enak gitu loh. Sayang aja sih kalau misalnya mobil dengan empuk enak gitu saya ceperin jadi nggak terlalu nyaman gitu, eman gitu loh, sayang gitu loh. Makanya ini tidak saya buat ceper. Silahkan pembeli kalau misalnya mau diceperin makin ganteng lagi juga, tergantung selera ya. Jadi ini memang sengaja karena dengan tujuan seperti itu tadi. Oke, kita cek bagian interior, kita ke belakang dulu. Oke, door trim utuh original. Terus kemudian jok bagian belakang bersih ya, bersih. Silpret juga oke, rapi. Ini joknya bersih banget, masih tebal, bersih. Dongkraknya belum saya masukin. Oke, door trim sebelah kiri juga oke ya. Nah oke, ini yang nggak ada headrestnya, saya dapatnya udah nggak ada headrest, tapi nggak perlu khawatir. Headrest di sini di forum apa itu di Facebook itu dijual beli online LX atau Grand Civic itu headrest kayak gini murah, 200 sampai 300-an ribu sepasang, aman, tenang aja itu ya. Oke, kita review dari sini aja untuk apa itu untuk dashboardnya. Maaf kuncinya jatuh. Untuk dashboardnya, untuk kisi atau panel AC di sebelah sana cemplung satu atau hilang satu, utuh semua yang tengah. Terus yang paling kanan itu juga utuh, aman ya, nggak masalah. Satu itu cuma yang hilang cuma 1 biji itu. Kalau yang menjadi kelemahan itu untuk Grand Civic atau LX itu biasanya memang kisi AC untuk khususnya dashboard seperti itu. Itu penutup jamnya, settingan jamnya juga masih ada seperti itu. Oke, nanti kita deketin lagi ya. Oke, dari belakang sudah ya. Ini udah masih rapi, bersih, nyenengin pokoknya kalau mobil tua dengan kondisi rapi bersih ini. Ini maaf kalau lantainya belum saya bersihkan, masih kelihatan kotor, belum sempat soalnya. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Yuk kita masuk. Sebelum masuk kita cek dulu nih joknya. Depan juga masih dengan kondisi yang sama, bersih, rapi, tebel, padat ya. Ini oke ya. Kalau mobil tua interiornya bersih, joknya bersih, nggak kecemot siapa itu, nggak pating blade pot atau apalah, itu nyaman gitu, AC dingin, mesin sehat, nyaman, asik gitu loh, santai. Oke ya, kita lanjut masuk ke dalam. Oke, untuk panel AC utuh, terus kemudian head unit Pioneer. Setting jam tadi yang saya sampaikan tadi, ini penutupnya yang biasanya hilang ini masih ada juga. Oke, jamnya nanti kalau dinyalakan masih akurat juga. Oke, speedometer, panel-panel yang lain utuh semua ya. Minusnya cuma tadi kecil satu tadi yang sebelah itu, 1 biji, 1 garis ini loh yang hilang. Itu cuma nanti diganjel aja udah bisa agak rapi kalau main rapi kok gitu. Speedometer oke. Masih bersih, rapi juga. Kita nyalakan. Oke, gas nggak saya injek. Oke, tekjreng. Wah enak nih, asik, tekjreng. Nah, gitu kan, mesin sehat gitu tuh, perasaan di hati tenang gitu loh kalau mobil tua itu. Itu dashboard, jam akurat, terus indikator nyala di speedometer, terus habis itu audio, head unit udah pakai Pioneer, cuma belum pakai woofer. Kalau pengen apa itu suka dangdung tinggal dikasih woofer dah
nikmat banget, nyaman banget. Nah, saya bentar, tutup dulu pintunya biar nggak berisik. Oke, audio nyala ya, saya matikan aja. Terus kemudian kita cek AC. Oke ya, stasioner juga naik normal ya, berarti ya. Kalau AC dinyalakan, stasioner naik, itu berarti vakumnya bekerja dengan baik, berarti nyalanya normal, seperti itu. Terus kemudian kita cek untuk sen. Oke, kanan. Wah, macam bis nih. Kalau diganti LED bohlamnya pasti jadinya cepat kayak gini, seperti sen bis itu biasanya, sen bis atau truk yang sennya agak cepat kayak gitu. Selera ya, kalau ini udah diganti. Tapi kalau asetnya ini standar. Oke, normal, sip. Lampu oke, nyala, dimmer nyala, terus wiper nyala. Nggak saya coba karena nggak saya tes, karena kacanya kering dan kepanasan, takutnya nanti baret seperti itu ya, menurut saya sih. Karena dengan kondisi kering, terus kalau wiper dinyalakan kan biasanya kalau nggak kena basahan air kan nanti kan kesannya kan nanti jadi kena goresan-goresan di kaca begitu. Menurut kawan Positua bagaimana soal wiper? Padahal wiper itu kalau misalnya, sebenarnya wiper itu musiman, sekali 1 tahun, waktunya musim hujan harusnya diganti. Karena apa? Karetnya sudah keras seperti itu. Apalagi kalau misalnya kondisi kaca kering, itu jangan dinyalakan sebisa mungkin. Karena apa? Kalau kering, karetnya keras, kacanya kotor, terus diusap, itu akan goresan itu atau kotoran itu akan kegeret ketarik ke kaca sehingga menimbulkan goresan. Begitu sih pengalaman wiper. Kalau teman-teman punya perawatan atau mengenai penanganan wiper bagaimana, bisa di share atau berikan masukan di kolom komentar ya. Begitu. Ini AC dingin, saya nggak bohong, saya review apa adanya. Ini AC-nya lumayan dingin, sekelas mobil tua dinginnya ya nggak cukupan, tapi lebih naik lagi, tapi nggak banget gitu loh. Masih pokoknya dingin lah, AC-nya dingin, nggak perlu khawatir. Ini pada panas dan mobilnya standby, itu udah di dalam udah kerasa dingin dan sejuk, enak, nyaman gitu. Oke ya, dalam sudah ya. Sudah. Oke, jok sudah, door trim sudah. Oke, kita lanjut ke mesin. Lalu kita closing mesin, nggak usah saya matikan ya, biar untuk tahu kondisi mesinnya bagaimana, suara mesinnya. Jadi saya review dengan kondisi mesin menyala. Oke, sebentar, maaf kalau videonya nggak stabil atau kameranya nggak stabil. Ini saya mau buka kap mesin dulu saya. Iya. Nah, sebelum saya review mesinnya, kita cek mesinnya. Ini ya saya maksud tadi, pegangan tuas kap mesin itu hanya 1, dan ini kecil kayak gini. Padahal penyangga mesinnya ini kan, kap mesinnya kan lebar. Nah, kalau sering goyang atau ketahan lama, ini ujungnya ini mentok ke sini. Nah, ini membuat kayak gini nih, Nah, agak ngangkat dikit kap mesin sebelah kirinya. Jadi gitu, bukan karena penyok, karena insiden, bukan, tapi karena memang itu tuas penyangga kap mesinnya gitu. Oke, lanjut ya. Ruang mesin bersih, oke, rapi, bersih. Di sini paneng juga masih ada. Oke, paneng ada ya. Apron aman, nggak ada dempulan. Ini masih cat original. Oke, nomor rangka utuh ya, mesinnya kering ya, nggak ada belepotan oli ya. Nah, kering, ini kering juga, kering semua sini. Oke, aman, nggak ada aneh-aneh, nggak ada kejanggalan apapun di ruang mesin. Oke, untuk mendengarkan suara mesin
Kita copot mikrofon saya sebentar. Ya, nggak kejauhan. Oke. Aman ya. Headnya kalau pengen kelihatan manis lagi bisa dicat yang tahan panas. Ada kan tuh cat semprot tahan panas itu, karena ini kan posisi kalau dipakai buat jalan kan panas, ini masih dingin soalnya baru dinyalakan. Apa itu, kalau buat jalan kan panas, maka catnya kan gampang ngelupas nih. Kalau dikasih cat semprot biasa nanti takutnya ngelupas lagi, tapi kalau bisa dicat dengan cat semprot yang khusus panas. Tapi kalau bisa ini dilepas dulu, jadi biar nggak kena ketutup baut atau kabel-kabel busi atau yang ganggu-ganggu lainnya. Lebih baiknya dilepas dulu baru dicat, tampilannya makin ganteng lagi, makin oke lagi. Mesin rapi, nggak belepotan oli, itu kan harapan dari pemakai mobil, apalagi mobil tua. Itu kalau mesinnya bersih terus nggak belepotan oli, itu nyenengin banget gitu loh. Interiornya rapi, bersih, original, wah nyenengin banget tuh. Harganya murah, lah itu yang dicari orang. Oke, saya tutup lagi ya. Oke, maaf kalau kurang stabil, saya tutup mesinnya dulu. Oke, sip. Nah, itu sebelum closing kita puterin lagi nih, sekali lagi nih. Ini warnanya tuh merah tua, merah hati ya, kayak merah hati ya, kayak hati ya. Hati itu kan kayak merah-merah ketuaan, agak kecoklatan kan. Nah, inilah warnanya, ini merah tua seperti itu. STNK-nya juga merah tua, faktur BPKB STNK ready seperti itu. Fakturnya pun masih ada juga. Oke, cukup sampai sini dulu. Kita closing video kali ini. Sebelum saya closing, saya sampaikan dulu harganya. Dengan mobil seperti yang kita review tadi, depan, kanan, kiri, belakang, atas, bawah, interior, mesin, bagasi sudah semua. Mobil silahkan kalian nilai sendiri. Saya sebagai penjual nggak akan bagaimana ngeblaf atau mau jawab ngape-ape, melebih-lebihkan. Kondisinya seperti ini. Kalau penilaian saya pribadi, ini bukan istimewa, tapi bagus. Nggak jelek gitu, tapi bagus. Kalau istimewa beda. Istimewa masih atasnya lagi original. Wah, kalau main original harganya nggak karuan tuh. Nggak ada patokannya kalau main originalan. Tapi istimewa masih beberapa kategori di luar istimewa. Maksudnya itu istimewa itu semua mungkin hampir menyerupai istimewa, hampir menyerupai original, tapi istimewa gitu maksud saya. Udah biar nggak bingung deh, ini bagus gitu aja ya. Ini kondisinya bagus, posisi seperti ini. Pajaknya on, luar kota dalam kota aman, pemakaian mesin, kaki-kaki enak, empuk. Ini saya jual dengan harga 35 juta saja. Itu 35 juta. Kurang murah silahkan dinego, tapi nggak banyak. Nggak nego, sisanya seperti yang sudah di konten-konten sebelumnya, kita sepakatin bareng nih, net saya berapa, nanti yang nggak dinego itu tadi saya bukanya 35, kalau nggak nego sisanya dari net saya. Mari kita sambil ngopi ya, kita ngobrol-ngobrol bareng, sisanya mau kita sedekahkan di mana biar sama-sama berkah seperti itu. Berkah untuk pembelinya, berkah untuk penjualnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya aku pengen ngejar murah om, aku harga net aja ya silahkan. Saya cuma bisa mengingatkan jangan lupa bersedekah. Kalaupun saya bersedekah nggak saya bilang-bilangkan, karena kalau bisa sedekah itu untuk pribadi dan jangan sampai orang lain tahu. Istilahnya kan usahakan seperti itu gitu. Tapi tadi saya di awal bilang untuk sedekah, makanya nominalnya berapa dari net saya tidak akan sampaikan, karena apa, itu adalah sebuah angka yang dimana harusnya itu tidak perlu dikasih tahu oleh orang lain, kecuali kalau pembeli sama
penjualnya ke atas kesepakatan. Pokoknya begitu ya dari saya ya. Lokasi mobil di Boyolali Kota. Boyolali Kota, Boyolali tersenyum, yang kondang dengan susunya dan jajanan sotonya, makanan sotonya. Jangan lupa kalau ke Boyolali ada destinasi-destinasi wisata di Boyolali, ya mungkin tidak sebesar di kota-kota yang lain, tapi istilahnya ikonik untuk Boyolali. Jangan lupa singgah untuk di Boyolali dengan kota yang sangat nyaman, sangat sejuk, untuk memberikan destinasi wisata ataupun kesan kalian berwisata untuk yang belum pernah ke Boyolali. Begitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya dari saya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mobil ini cepat laku dan diterima di orang yang benar-benar mengharapkan sesuai kondisi atau sesuai ekspektasinya. Begitu dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Itu membantu membangun channel saya, membangun semangat saya, membantu semangat saya. Begitu dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kawan besi tua.